Selamat datang di dunia kriminal guys, dimana di kasus kedua ini kita bakalan diliatin sama orang bernama Carlos yang lagi tiduran di kap mobil. Tapi kalau kalian perhatikan lebih lanjut, tuh orang gak cuma tidur, tapi dia juga diikat. Kalian bisa lihat tuh, tangan sama kakinya diikat, terus kepalanya dipaksa ngadep ke bawah sampai hancur brutal gitu. Mana selai stroberinya tumpah-tumpah lagi. Menurut informasinya sih, katanya ini bekas kecelakaan balap liar. Nggak kepikiran aja sih gua bisa-bisanya gitu, kayak ada orang yang multitasking ini. Balapan sambil ngabisin hidup orang. Tapi masalahnya si pelaku udah nggak ada lagi di TKP. Makanya ini bakalan jadi kasus yang harus gua beresin. Dimulai dari mencari bukti di TKP, di mana dari hasil pencarian itu gua nemuin serpian mobil sama sebuah GPS mobil yang terkunci. Dan gue bakalan periksa temuan itu mulai dari memperbaiki serpian mobil ini yang setelah diperbaiki ternyata itu setir mobil yang bakalan gue kasih ke Bang Yan buat diperiksa lebih lanjut lagi. Dan gue pun lanjut buat periksa GPS mobil tadi, dimana setelah kata sandinya gue bobol, gue dapat info kalau lokasi terakhir mobil itu ada di sebuah alamat yang ternyata itu alamat rumah. Dan ini dia ownernya, yang dia bilang dia nggak tahu apa-apa soal kecelakaan si Carlos. Tapi dia emang sempat ketemu sih katanya, soalnya semalam si Carlos sempat ke sana waktu dia lagi pesta buat minta duit, soalnya dia lagi bokeh banget katanya. Biarpun begitu, gue tetap periksa rumah ini, dimana saat itu gue nemuin dua petunjuk baru, yaitu tumpukan celana dalam, terus sobekan foto. Jangan tanya deh, kenapa gue ngamanin tumpukan segitiga ini sebelum kalian lihat apa yang ada di dalam itu. Yang ternyata setelah diperiksa di sana terdapat sebuah ponsel yang terkunci. Tapi ini nggak bakalan jadi masalah sih buat gue, karena kalian tahu lah, bobol sandi itu keahlianku. Dan bagusnya itu legal untuk sekarang sih, tapi nggak tahu besok gimana. Setelah gue bobol, ternyata itu HP si Carlos, si korban kita. Kalian bisa lihat aja tuh di HP itu ada mukanya dia kan. Maka dari itu, kita bakalan kirim HP ini ke Hana Choi buat diperiksa lebih lanjut lagi. Dan gue pun lanjut buat perbaiki foto yang udah hancur tadi, yang ternyata itu foto dua orang, yang ada si Carlos di sana bareng cewek yang gue nggak tahu itu siapa. Dan Hana Choi bakalan cari tahu siapa wanita misterius itu buat kita. Setelah semua itu, akhirnya gue dapat hasil otopsi dari Roxy yang bilang kalau di tubuh si korban terdapat beberapa lebam bekas pukulan gitu. Yang berarti si korban sempat berkelahi sama pelaku sebelum akhirnya dia kalah terus diikat dan dibawa jalan-jalan sama pelaku. Di mana itu semua berarti juga terdapat bekas luka lebam pada pelaku. Yang tentu ini bakalan jadi petunjuk pertama gua buat kasus ini. Beres dari Roxy, selanjutnya gue ketemu sama Bang Yan buat minta hasil setir mobil tadi. Dimana dia bilang, dari setir mobil itu dia dapat bukti kalau si pelaku mencuri mobil si Carlos ini. Kayak dibobol paksa gitu, yang berarti si pelaku punya keahlian tuh di bidang permesinan. Dan ini pun jadi tambahan petunjuk tentang pelaku buat gue. Selanjutnya gue ketemu sama Hana Choi buat dapetin petunjuk dari HP korban yang tadi gue kasih ke dia. Dimana dia bilang nemuin satu pesan mencurigakan. Bunyinya gini, jaga kelakuan lu atau gue bakalan potong-potong badan lu. Ih, serem banget nih. Dimana pesan ancaman itu dikirim sama seseorang yang bernama Son Bailey. Dan itu pun ngebikin dia jadi tersangka baru gua. Dan sekarang gua udah bareng Son buat minta kesaksian dia. Dia bilang kalau dia berteman baik sama korban. Tapi masa sih temenan ngancem pakai SMS gitu ya kan? Dia bilang kalau itu cuma bercanda doang. Karena terkadang si Carlos ini suka tantrum gak jelas gitu. Dan dia juga bilang kalau dia sama sekali gak ada masalah sama korban. Oke. Masih mencurigakan mah kata gua ya. Selanjutnya kita bakalan lanjut buat minta petunjuk soal cewek misterius itu dari Hana. Yang bilang kalau cewek yang ada di foto itu namanya Memphis. Dan dia ternyata pacarnya si korban. Maka dari itu kita bakalan ketemu sama dia buat minta keterangan. Dan saat ketemu dia kelihatan sedih banget. Pacarnya meninggal secara tragis gitu. Dan coba kita tanyain, mungkin aja dia ada petunjuk tentang masalah si korban. Dia bilang mungkin si korban punya pesaing di balap liar itu. Tapi dia nggak pernah cerita apa-apa. Ya begitulah. Seenggaknya itu beberapa petunjuk yang gua dapetin. Sampai tiba-tiba Hana Choi ngasih kabar kalau video pembunuhan si korban viral di trend feed. Semacam YouTube gitu buat cerita ini. Di video itu sama sekali nggak nampilin si pelaku, tapi kita bisa lihat kalau mobil itu sebelumnya sempat parkir di depan toko tato. Dan video viral ini direkam sama seorang cewek namanya Becky Walden, yang akhirnya nambah jumlah tersangka gua. Makanya gua bakalan minta keterangan dari dia sekarang. Ternyata dia cuma pengen viral doang, cuma mau nyari sensasi aja, sama sekali nggak ada kesaksian dari dia. Tapi dia ngasih HP-nya ke kita buat diperiksa, ya kali kan ada petunjuk gitu. Yang setelah gue periksa, di sana terdapat foto motor di dekat mobil si Carlos. Yang setelah gue identifikasi, ternyata terdapat semacam stiker motor sawah. Dan siapakah dia?
Kita bakalan minta tolong Hana buat nyari tahu siapa Sawa ini. Sementara Hana nyari petunjuk, gue lanjut buat periksa toko tato itu. Dan alhasil gue nemu sumber petunjuk baru berupa tumpukan majalah sama lembaran info jadwal kerja. Karena lembaran ini udah pudar banget, gue bakalan pakai serbuk ajaib buat gosok sampai akhirnya balik lagi. Di sana kita bisa lihat kalau itu lembaran info jadwal kerjanya Shaun, di mana itu waktu yang sama saat mobil si Carlos diparkir di depan toko itu. Yang mungkin aja dia sempat lihat pelaku saat dia lagi kerja, ya kan? Makanya sekarang kita ketemu sama dia. Dia bilang kalau dia ngerti banget soal mobil. Dan saat gue tanya tentang pelaku yang parkir mobil di depan toko tato waktu dia lagi kerja, dia malah panik. Kelihatan aja tuh kepalanya jadi basah gitu. Tapi dia bilang dia nggak tahu apa-apa soalnya lagi fokus kerja. Tapi kenapa harus panik itu coba? Mencurigakan nih si botak. Selanjutnya gue lanjut periksa tumpukan majalah tadi dan di sini kita dikasih referensi Walter White alias Heisenberg. Terus juga sama kasus yang kemarin, Goodbye ISP, dimana dari tumpukan itu gue berhasil nemuin ini. Buat kalian yang nggak tahu, ini namanya pisau baling song yang sekarang dalam keadaan bengkok ke kanan kayak kalian. Makanya pisau ini gue kirim ke Bang Yan buat diperiksa lebih lanjut lagi. Sementara Bang Yan ngerjain pisau itu, gue ketemu nih sama Hana buat minta hasil investigasi dia soal sepeda motor itu yang ternyata punya Naomi Suzuki. Katanya sih gini, Naomi ini seorang ahli mesin gitu dan dia terkenal banget di internet. Karena dia paling anti banget gitu sama balap liar. Biarpun begitu, karena dia sempat ada di TKP, makanya gue harus periksa kesaksian dia dulu. Begitu ketemu Doi, dia ngasih kesaksian kalau waktu itu dia berhenti buat lihat kejadian itu. Tapi dia sama sekali nggak lihat siapa pelaku yang bawa mobil itu. Padahal dia mau salaman buat bilang makasih. Dia ini paling anti banget soal balap liar ini. Dan tentu aja dia nggak suka sama Carlos. Makanya dia seneng banget sama kejadian ini. Karena bakalan ngasih pelajaran buat driver yang lain juga. Selanjutnya kita bakalan ketemu sama Bang Yan buat ngedapetin petunjuk soal pisau tadi. Dimana dia bilang kalau pisau yang gue temuin di toko tato tadi ternyata cocok sama kerusakan yang ada di setir mobil tadi. Dan udah pasti kalau pisau ini yang dipakai pelaku buat ngebobol mobil korban. Dan setelah pisau itu diperiksa lebih lanjut, ternyata terdapat sampel bubuk daun singkong di sana. Yang berarti si pelaku jelas pakai bubuk itu. Dimana saat ini kita dapat tambahan petunjuk baru soal pelaku yang ngisap ganja. Selanjutnya gue periksa rumah itu lagi di mana setelah itu gue nemuin petunjuk baru, sebuah kertas yang udah robek di sana. Dan selanjutnya gue perbaiki kertas itu dan ternyata itu formulir pengaduan dari Memphis kepada si Carlos alias si korban kita itu tadi. Kenapa ya si Memphis bikin tuntutan gitu buat korban? Kayaknya ada sesuatu deh, apalagi ini ya. Lu bisa lihat di badan Memphis itu ada bekas pukulan gitu. Makanya gue bakalan kasih berkas ini ke Hana buat diperiksa lebih lanjut lagi. Setelah diperiksa Hana, ternyata itu dokumen tuntutan dari Memphis ke si Carlos buat kasus kekerasan. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa dokumen itu dirobek? Makanya kita bakalan ketemu sama Memphis buat nanyain soal ini. Setelah ketemu, dia bilang dokumen tentang Carlos itu memang dia bikin waktu itu dia lagi marah banget. Tapi waktu udah nggak marah lagi, dia berubah pikiran terus ngerusak dokumen itu buat dibuang. Dia masih ngewajarin kelakuan Carlos yang udah mukul dia. Terus dia juga bilang kalau Carlos itu sebenarnya orang baik kok. Dunianya cuma tentang balapan terus permesinan sama kayak dia. Dan dari sana pun kita tahu kalau Memphis ini punya profil yang sama kayak pelaku, yaitu mengerti permesinan. Bahkan dia masih bilang Carlos itu baik loh setelah dia dipukul begitu. Tapi gue masih nggak tahu sih kenapa dia bisa dipukul sampai kayak gitu. Setelah ini pun gue dapat informasi terbaru dari Hana tentang Naomi yang punya backstory yang gelap nih. Ternyata seluruh anggota keluarga dia tewas waktu kecelakaan mobil yang disebabin sama si Carlos ini. Memang bajingan nih orang. Dan yang jadi masalah, si Carlos ini bebas dari hukumannya dia. Karena nggak ada yang bisa buktiin kalau dia pelaku sebenarnya. Pantasan kali ya, waktu itu dia seneng banget waktu tahu si Carlos ini udah meninggal. Maka dari itu kita harus minta keterangan dari Naomi buat hal ini. Tapi sebelum itu, gue harus periksa toko itu lagi. Dimana setelah gue periksa lagi area itu, gue nemuin stiker biru yang nempel di sana. Yang setelah diperiksa, terdapat tulisan bantu tangkap pembunuh Carlos di sana. Terus juga ada bagian yang udah kehapus di stiker itu. Makanya gue pun perbaiki stiker itu pakai serbuk ajaib gue. Dan ternyata itu kode QR. Yang selanjutnya gue kirim ke Hana buat diperiksa lagi. Setelah itu pun gue lanjut buat minta keterangan dari Naomi soal kecelakaan keluarganya itu. Dimana saat itu dia marah banget, apalagi sama si Carlos yang gak dihukum sama sekali. Bahkan setelah bikin kecelakaan keluarganya dia. Dan dari kecelakaan itulah dia jadi benci banget sama pembalap jalanan. Dan dia pun ngasih tambahan info kalau balapan jalanan ini dipimpin sama Drake. Dan dari situlah semuanya jadi kacau. Maka dari itu, selanjutnya kita bakalan minta keterangan Drake buat hal ini. Setelah ketemu, gue nanyain soal yang tadi sama Drake dan dia bilang gini, awalnya dia bikin balapan itu cuma modus buat nyeludupin marijuana dari Meksiko, sampai akhirnya pemerintah di sana ngelegalin marijuana buat dipakai sama orang Pacific Bay.
Kalian bisa lihat mukanya sedih banget. Itu karena waktu marijuana masih ilegal, dia bisa jual pakai harga tinggi. Sekarang nggak lagi, soalnya udah legal. Dan dia pun juga bilang suka pesta sama marijuana. Dan gak jarang teman-temannya kayak Shawn terus Memphis juga ikutan. Dari sana pun kita jadi tahu kalau Drake, Shawn terus Memphis punya ciri yang sama kayak pelaku, yaitu menyukai marijuana. Dan Drake pastinya ahli dalam permesinan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena kalian tahu dia promotor balapan, pasti dia ngerti banget soal mesin. Selanjutnya gue ketemu sama Ana buat ngedapetin penunjuk soal stiker tadi yang bilang ternyata kode QR yang nempel di stiker itu kalau di scan terhubung langsung ke video pembunuhan si Carlos di kap mobil tadi yang diupload sama Becky di Trendfeed. Dan kayaknya dia pakai stiker itu buat promosi video dia. Makanya gue harus minta keterangan dari Becky soal ini. Dan setelah ketemu dia ngasih keterangan kalau dia sengaja nyebar stiker itu di mana-mana, bahkan di mobil hijau itu buat promosi biar video dia rame terus bisa masuk TV. Dia cuma pengen viral terus masuk TV doang. Setelah itu gue pun kembali buat periksa TKP tempat si Carlos tadi dibunuh dan di sana gue dapat 2 petunjuk baru, yaitu sebuah kotak yang isinya rantai buat ngikat si Carlos tadi, terus juga senderan kepala yang udah robek dan kayaknya ini baru robek. Pertama, gue bakalan periksa senderan kepala tadi, dimana dari sana gue dapat semacam residu, dimana residu itu bakalan gue kirim ke Bang Yan buat diperiksa lebih lanjut lagi. Terus gue pun lanjut buat periksa kotak tadi, dimana ada banyak banget barang-barang di sana dan gue pun nemuin handuk biru, dimana kemungkinan kalau pelaku pakai rantai buat ngikat si Carlos dan mungkin aja dia juga pernah megang handuk ini, dimana terdapat semacam sisa-sisa bubuk di sana yang selanjutnya gue periksa. Dimana setelah diperiksa, gue dapat semacam zat di sana yang selanjutnya bakalan diperiksa lagi sama Bang Yan. Abis beres diperiksa, Bang Yan ngasih tahu kalau sobekan di senderan kepala itu karena benturan kepala si pelaku waktu kecelakaan yang ninggalin residu, yang ternyata itu serbuk berlian, dimana artinya si pelaku pasti pakai anting berlian. Dan selanjutnya, zat yang tadi gue temuin di handuk biru itu ternyata campuran dari keringat sama krim perawatan tato, dimana artinya si pelaku pastinya memiliki tato. Dan setelah semua bukti ini, gue rasa ini saatnya buat nangkap si pelaku dari daftar tersangka gue. Pertama, si Becky. Kita bisa lihat emang dia punya tato, tapi itu nggak cukup buat nangkap dia. Terus Naomi, dia cuma punya satu kesamaan, jadi kayaknya bukan dia deh. Terus Drake yang dari awal mencurigakan, pakai anting iya, ngerti mesin juga, pakai marijuana juga, terus juga ada bekas pukulan. Emang sih semuanya hampir ada di dia, tapi dia sama sekali nggak punya tato. Bukan dia pelakunya. Selanjutnya Memphis, pacar si korban, dia hampir punya semua ciri-ciri yang sama, tapi dalam hal ini dia sama sekali nggak pakai anting. Dan terakhir Shawn. Kita bisa lihat dia ngerti mesin iya, pakai marijuana iya, terus juga ada bekas pukulan, antingnya juga ada, terus pakai tato, nggak salah lagi, pasti dia pelakunya. Awalnya kita bisa tahu kan kalau dia ini temenan sama Carlos, tapi dari pengakuan yang dia bilang kalau si Carlos ini ngambil cewek yang dia suka terus nyakitin cewek itu. Sebenarnya dia udah fall in love sama Memphis, tapi dia cuma jaga bisa confess. Terus Memphis malah jadi nama Carlos yang pada akhirnya nyakitin dia. Dari sana pun dia ngebujuk Memphis buat bikin pengaduan tapi nggak jadi soalnya udah di brainwash sama Carlos, makanya dia ngingetin Carlos pakai SMS yang bunyinya gini. Jaga kelakuan lo atau gua cincang badan lo, gua cuma ngingetin ya. Bejir, ini mah gak ngingetin kali bang, ngancam ini mah asli sumpah. Dan di saat yang sama pun dia sadar cara ngingetin dia cuma dibunuh, itu aja. Karena si Carlos pernah bilang hidup matinya dia ada di mobil, makanya dia ngebobol mobil si Carlos, terus keliling kota buat bikin pengalihan, terus lanjut ke pestanya si Drake buat ngebujuk Carlos biar ikutan balapan jalanan itu. Dan saat keluar dari pesta itu, dia gelut sama Carlos sampai akhirnya Carlos itu KO, terus ngikat si Carlos ini di kap mobil itu sambil bawa dia jalan-jalan. Katanya sih ini bentuk penghormatan terakhirnya dia, tapi gue yang ngebayanginnya aja nih kepala gue jadi ngilu sumpah. Lu bayangin aja gitu, kepala lu diseret sepanjang jalan gitu. Udah kayak diserut pakai aspal, gila. Setelah pengakuan itu, dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dan dari putusan hakim, dia dihukum 5 tahun penjara karena balapan liar. Terus tambahan 15 tahun penjara lagi buat ngebunuh. Totalnya dia dikurung selama 20 tahun deh. Dan terakhir, kalian perlu tahu nih, FYI, umur dia sekarang 25 tahun. Palingan dia bakalan bebas saat birthday dia yang ke-45. Itu pun kalau dia nggak bikin masalah. Dan itulah dia kasus kedua dari gua. Menurut kalian gimana? Kasusnya seru nggak sih? Dan gua bakalan lanjut nih ke kasus berikutnya. Dan tungguin aja guys. See you. Subscribe.